Halo semuanya, pernah nggak sih Anda atau mungkin orang tua di rumah sering banget ngeluh soal nyeri asam urat? Nah, kalau iya, pas banget nih. Kali ini kita bakal bongkar beberapa resep herbal yang super gampang, ampuh, dan bahannya pasti ada di dapur. Yuk kita mulai. Nah, pertanyaan ini kayaknya banyak banget ya yang ngalamin. Rasa nyeri yang nyocutan, panas di sendi, itu bisa bikin aktivitas jadi berantakan. Tapi, jangan panik dulu. Solusinya itu mungkin ya cuma sejauh dapur Anda aja loh. Yuk kita manfaatin kekuatan alam buat ngatasin ini. Oke, resep pertama ya. Ini dia, minuman kunyit dan lada hitam. Kombinasi ini tuh bisa dibilang duet maut buat ngelawan peradangan dari dalam. Cocok banget buat memulai hari biar badan lebih enteng. Lihat deh, bahan utamanya cuma kunyit sama lada hitam. Kelihatannya sepele ya, bumbu dapur biasa. Tapi jangan salah, gabungan keduanya ini jadi senjata ampuh banget buat meredakan radang, khususnya yang disebabkan asam urat. Bahan-bahannya gampang banget dicari. Cuma perlu kunyit, seukuran kelingking aja cukup, terus 1 sendok teh lada hitam, madu sedikit buat pemanis, sama air panas. Udah, itu doang. Simple banget kan? Bikinnya juga nggak kalah gampang. Pertama, tinggal seduh aja kunyit sama lada hitam pakai air panas. Terus tunggu sebentar sampai agak anget, baru deh campurin madunya. Nah, ini nih kuncinya. Diminum pas pagi-pagi waktu perut masih kosong. Biar apa? Biar semua khasiatnya terserap maksimal sama tubuh. Nah, kalau bosan sama yang tadi, ada resep kedua nih yang nggak kalah mantap. Kali ini, kita gabungin jahe yang anget-anget enak sama biji chia yang lagi hits itu. Ini bisa jadi alternatif keren buat memulai hari Anda. Jadi, di resep ini jagoannya itu jahe dan biji chia. Kita semua tahu kan, jahe itu juara buat meredakan radang. Nah, biji cianya ini nambahin serat sama nutrisi penting. Jadi minuman ini bukan cuma buat ngilangin nyeri, tapi juga bikin kita lebih berenergi seharian. Buat resep ini, yang perlu disiapin itu 1 sendok teh biji chia, madu, air, sama jahe sebesar ibu jari. Oh iya, ada bahan tambahan nih yang opsional tapi seru, rumput laut murni. Ini bisa nambahin mineral sama tekstur unik ke minumannya. Cara bikinnya sedikit beda nih. Jadi, jahenya direbus dulu sebentar, cukup 2 menitan aja, jangan kelamaan. Habis itu, tuang ke gelas, baru masukin rumput laut sama biji cianya. Tunggu sampai anget ya, baru aduk madunya. Nah, ada tips seru nih. Habis minumannya habis, rumput lautnya bisa langsung dimakan loh. Oke, tadi kan kita udah bahas 2 resep minuman ya, buat dari dalam. Sekarang, kita coba cara lain, yaitu dari luar. Resep ketiga ini bentuknya kompres dingin. Ini gunanya buat ngasih rasa adem dan lega, langsung ke sendi yang lagi sakit dan meradang. Betul banget. Jadi ini tuh langsung nargetin rasa sakitnya di titik masalahnya. Pakai bahan-bahan alami yang dingin, kompres ini bakal ngasih sensasi sejuk yang bikin nyaman banget apalagi pas sendinya lagi panas dan bengkak. Yang dibutuhin cuma 3 hal, gampang banget. Mentimun, beberapa lembar daun kol, sama plastik wrap. Itu loh, plastik buat bungkus makanan. Udah, itu aja. Cara pakainya gampang banget. Iris timun tipis-tipis, tempelin di bagian yang sakit. Terus, tutup irisan timunnya pakai daun kol. Biar nggak geser-geser, bungkus semuanya pakai plastik wrap. Nah, kuncinya di sini nih. Diamin aja semalaman, atau paling nggak beberapa jam. Biar efek adem dan anti radangnya benar-benar meresap. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling penting. Ini adalah fondasinya. Semua resep yang tadi kita bahas itu bakal jauh lebih nampol hasilnya kalau kita juga perhatiin hal yang paling dasar. Apa yang kita makan? Ini nih aturan emasnya, tolong dicatat baik-baik ya. Ada 2 hal utama. Pertama, stop atau kurangin banget makan jeroan. Kedua, kurangin juga karbohidrat. Ini bukan cuma saran loh ya, tapi ini bisa jadi perubahan gaya hidup yang penting banget buat ngontrol asam urat jangka panjang. Mungkin ada yang nanya, emang kenapa sih jeroan nggak boleh? Jawabannya cuma 1 kata, purin. Jeroan itu kandungan purinnya tinggi banget. Nah, waktu tubuh kita ngolah purin, hasil akhirnya itu ya asam urat. Logikanya jadi simpel kan, makin dikit purin yang masuk, makin rendah juga kadar asam urat kita. Dan ini bukan cuma kata orang ya, ini udah terbukti. Kandungan purin di jeroan itu emang bisa naikin kadar asam urat. Jadi ini bukan mitos, ini fakta. Mengontrol asupan purin itu jadi langkah paling kuat yang bisa kita lakuin buat kesehatan kita. Nah, setelah tahu semua resep dan tips penting ini, coba deh pikirin sebentar. Siapa ya kira-kira di sekitar Anda yang butuh banget info ini? Mungkin orang tua, teman, atau tetangga. Coba deh bagikan bahasan ini ke mereka. Siapa tahu, ini bisa jadi cara simpel buat nunjukin kalau kita peduli. Terima kasih ya sudah menyimak.